Yo, nama saya Nusran, welcome to my room. Saya Teddy. Hari ini kita akan ngebahas decklist lagi. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu dulu ini video harusnya aku naikkan pada tanggal 23 dan rekaman pada tanggal 21. Tapi karena koneksi lagi ampas, IndiHome lagi bertingkah, aku nggak bisa rekaman. Jadi aku nggak bisa login beberapa hari ini. Dan sekarang aku baru bisa login di tanggal 20. Tanggal 26. So ya, aku nggak tahu ini video kapan diupload. Kalau misalnya nanti koneksinya jelek lagi, aku nggak bisa ngupload. Jadi karena adanya masalah koneksi kemarin, jadwal videoku mundur semua. So ya udahlah, stay tune aja lah ya untuk kedepannya. So hari ini aku bakal ngebahas satu deck. Kalau kemarin aku membahas tentang Vika Vlog yang akan aku pakai di set 7 Indonesia, yang mana itu akan jadi deck meta di set 7. Sekarang aku mau ngasih ke kalian deck yang kupakai waktu zamannya Darkness Ablaze, waktu masih meta-metanya. Waktu masih sebelum Vivid Voltage rilis, di zaman ini kupakai deck ini Dark Thundatros. Yuk. Kenapa namanya begini? Rada unik. Sebentar, kita langsung bahas saja. Jadi pada dasarnya ini adalah deck Exadrill Cosmic Eclipse. Yes, ini deck Exadrill Cosmic Eclipse yang kupakai dari zaman Darkness Ablaze masih jadi standar format sebelum Vivid Voltage rilis. Jadi kayak gini, aku cerita dulu. Kenapa aku buat deck ini dan kenapa namanya Dark Thundatros? Nah, karena di Darkness Ablaze itu metanya cuma dua. Meta yang benar-benar top tier banget itu ada Vika Volt, Vika Rom, dengan ada Eternatus, ada Sandy Scorpwell, tapi aku nggak terlalu ngitung itu. Dengan dua benda ini ada di top meta, aku kesel banget setiap kali main standar ketemu itu. Setiap main event ketemu lagi dengan benda yang sama. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk buat deck anti meta. Rada unik sebenarnya karena dua top tier, dua deck meta ini punya weakness yang sama, yaitu fighting. Dan untuk jadi deck meta, anti meta yang bagus, deck fightingnya harus bisa mukul at least one shot Picarum 240. Ini 120 kali 2 karena weakness, jadi 240 bisa. Dan juga dia harus one prizer kalau menurut aku. Kenapa harus one prizer? Karena decknya itu, deck lawan kita ya, Eternatus, Vika Volt, Vika Rom, itu mainnya rada berat. Jadi kita ngelawannya dengan cara pakai benda yang ringan. Dan pilihanku jatuh kepada Exadrill Cosmic Eclipse karena aku punya banyak. Jadi akhirnya aku buat decknya. Sebenarnya kalau untuk anti metanya itu masih ada deck kayak Gajah dan masih ada Phalanx. Berhubung itu dua bendanya, satunya rilis di Vivid Voltage dan satunya lagi rilisnya rada mahal ya Phalanx. Jadi akhirnya aku buat Exadrill yang murah budget. Nah, ini deck yang aku pakai waktu itu dan kurasa di Indonesia ini udah rilis dan cukup murah harusnya. Dan bisa jadi deck budget yang kalian bisa siapkan dulu sebelum harganya kemungkinan besar naik di setuju. Karena meta di Indonesia Eternatus kurasa bakal tetap jadi sesuatu yang meta. Secara main yang mudah dengan damage setinggi itu siapa yang tidak mau gitu loh. 270 dengan ya effortless loh kalau kata aku main decknya. Itu brandless sih, itu keren decknya. Dan ini adalah counternya. Kenapa aku bisa aku bilang counter? Eternatus VMAX itu 340 dengan Elephant Horse Tackle 30 plus 150 kalau misalnya deck kita tinggal 3. Yes, 180 kali 2 itu 360. Barely one shot Eternatus VMAX. Nah, karena tujuanku adalah itu, maka deck ini dirancang khusus untuk milling dan thinning deck semaunya. Di sini aku bawa Cicino 4, karena kita sebenarnya cuma perlu 2, tapi karena ini decknya bisa milling pakai drill bazooka, kita akan jadi serangan awal kan ya, itu akan discard 4 top deck, ini akan mill deck kita 4 biji. Dan Cicino itu bisa melakukan thinning, dimana dia bisa draw 2. Sebenarnya aku cuma perlu 2, tapi karena deck ini buang-buang terus, jadi ya aku bawa 4-4 gitu. Terus ada Crobat dengan DDN, untuk thinning juga, dan sisanya staple. Yang perlu di take note ini Crushing Hammer, kenapa ada 4? Crushing Hammer ini untuk lawan ADP. Oh, aku lupa mengingatkan juga, deck ini kalau seandainya tidak ketemu dengan weakness, tidak ketemu Eternatus, gak ketemu Picarom, gak ketemu Vika Volt, itu mainnya bakal susah. Terutama kalian ngelawan ADPZ, itu bakal susah banget pakai deck ini. Tapi, kalau kalian mainnya benar, harusnya kalian bisa main, cuma berat. Tapi kalau ngelawan deck weakness-nya, aku jamin menang. Vika Volt, terus Eternatus VMAX, lawan deck ini kurasa
akan jadi match yang mudah untuk kita gitu. Di sini kenapa aku pakai Great Ball, lanjut kenapa aku pakai Great Ball dan tidak yang lain, karena aku pengen ngambil Pokemon apa aja yang penting bisa berkurang gitu loh. Kalau misalnya kita pakai Pokemon Communication kan, kita ambil satu, kita tukar posisinya gitu loh, di hand dengan di deck. Kalau Great Ball kan kita ambil ke tangan gitu loh. Pokok intinya itu thinning deck. Great Catcher sesuai yang ku bilang, ini untuk menarik Dedenne. Yes, deck ini juga bisa dipakai untuk ngambil trap. Jadi misalnya Dedenne 2, Acrobat 1, misalnya kita tinggal bos, dah kelar. 3 price. 3 price, 6 price langsung dapat dari situ. Ini Ordinary Rod dengan Pelpel ini sama gunanya untuk balikin kartu ke deck. Terus aku bawa Boss Order 4, ini wajib kurasa karena kita bakal berharap banget sama Boss Order. Kita bakal berharap banget sama field controlnya Boss Order di sini. Kurasa itu aja. Kalau kalian mau copy decklistnya ada di bawah, ada di deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja. Terus juga kalau kalian pengen, aku lupa, di sini nggak ada Vitality Band, soalnya aku ngeliat banyak orang yang pakai Vitality Band. Menurut aku Vitality Band itu terlalu nggak bagus, nggak terlalu cocok di deck ini, jadi nggak aku pakai. Alasan sederhana, kita kan tujuannya one shot Pikarom. At least Pikarom, Vikavolt, dan teman-temannya. Vikavolt itu maksimal bisa 260 dengan Cap of Toughness, jadi kita cukup aktifkan Dojo aja. Aku prefer bawa Dojo lebih banyak, aku bawa Dojo 3 untuk bisa one shot Cap of Toughness Vikavolt. Jadi aku nggak bawa Vitality Band, begitu. Oke. Mungkin segitu aja bahas-bahasnya, kita bisa langsung lihat bersama gimana match-nya. Oke, apakah ini Eternatus VMAX? Kalau Eternatus VMAX saya akan sangat bahagia. Kita head, kita menang. Kita going. Kalau going first kita bisa evolusi duluan. Kalau going second kita bisa pakai supporter. Kita going first. Sebenarnya no matter sih, kalian bisa going first, bisa going second untuk main deck ini. Wow, ampas. Wow. Jelek ya. Eternatus, yes. Oke, boleh. Ambil. Turunkan, kita. Kenapa kita nggak main Crobat? Aku sengaja karena aku mau buang Crushing Hammer dari hand. Yes, kita lawan Darkness. Ini cukup menyenangkan ya untuk aku karena aku bisa show off kemampuan deck ini yang sebenarnya ya. Memang dirancang untuk melawan deck-deck weakness tuh loh. Tapi kalau nggak salah dia weakness-nya ini deh. Dia weakness-nya down. Oh iya, down. Sable Eye nggak bisa ya, tapi Crobat, Eternatus, weakness-nya fighting semua ya. Bakal meninggal cepet melawan deck ini. Oke, rencana aku apa? Aku bakal casting hammer sampai dia lepas. 2 ini harusnya lepas lah. Terus kita turunkan Crobat. Sambil nyari benda-benda evolusinya. Oke, Great Ball dikembalikan ke tangan. Crushing Hammer. Crushing. Oh, habis. Crobat turunkan. Kita draw. Hoop, draw. Terus kita Great Ball. Dapat. Nice. Excadrill. Excadrill itu evolusi. Dan kita nggak akan biarkan Eternatusnya jadi at any cost. Door. 200 gitu, Pak. 1 price, 2 price. Evolusi, nice. Harusnya bagusnya itu kita punya 1 Exedur lagi di bawah sini biar kita bisa evolusi next time. Tapi ya karena tidak ada, tidak apa-apa. Terus juga ini ada Crobat. Nanti kalau dia nggak mungkin main Dedenne sih karena deck ini kan ya. Karena dia main deck Eternatus VMAX, dia nggak mungkin main Dedenne. Crobat ini kan weakness-nya sama ya dengan Dedenne. Itu bakal mudah banget diatasin pakai deck ini sebenarnya. Kenapa ya? 1, 2 ini ada 4 price. Kita tinggal majukan 2 ini. Kita boss order bawa 4. Ingat teman-teman, kita boss order 4. Jadi kita tinggal mainin 2. Kita tinggal bunuh 2 ini, kita menang. Gitu, Pak. Jadi lawan deck lawan deck Eternatus, lawan deck petir itu sangat-sangat mudah pakai deck ini. For sure, asli. Kita akan ini Marni dulu. Apa aja yang kebuang? Oh, baru 1 buka. Ya udah, nggak apa-apa. Handnya jelek sih. Handnya jelek sih, tapi nggak apa-apa. Kita bisa Makedo Pokom. Hoop. Oke, Pokomnya kita pakai ya. Pokom kita pakai. Yang akan kita ambil itu ini Exadrill kecil ya. Exadrill kecil taruh. Terus kita
Well, buka press lagi, 2 press lagi. 1, 2, 3, anda dapat ya. 1, Marnie, 2, boss order. Nah, kalau seandainya dia meninggal ya udahlah ya, next turn kita harus dapat. Kita harus bisa evolusi next turn, kalau enggak ya udah kita main boss order aja, tarik ini, paham? Dah, terus kelar. Dia ganti sesuai perkiraan gue, dia ganti stadium, kita tinggal timpa lagi pakai dojo. Atau 28 decknya 28 ada tebel sih, susah sih. Aku mau show off yang bisa 11 horsepower untuk one shot Eternatus VMAX, tapi kayaknya rada susah. Deckku masih terlalu tebal, 28. Mending kita main alter boss, kita narik Crobat dan teman-temannya. Leon full art, wow, wow, keren sih Leon. Yang akan kita majukan no matter what sebenarnya. Kita majukan Crobat aja. Crobat bakal dibunuh, tapi aku nggak bakal terlalu peduli ya. Kita bisa evolusi. Dojo-nya kita ganti. Yes, dojo kita ganti. Mekedu kita buang Marnie, kita draw 2. Hup, kita draw 2, dapat Mikino lagi. Profesor Research. Well, boleh, nggak masalah Profesor Research. Ya, Profesor Research. Profesor Research dulu, terus ini Crushing Hammer, tidak dapat apa-apa ya, tidak apa-apa, biasalah. Terus kita kasih energi ke belakang, kita kasih U-turn board ke depan, terus kita enter. Kenapa aku lebih mending Crobatnya mati? Karena ini 2 benda tuh benda untuk tinning, Pak. Ya, untuk dapat draw engine, ini untuk draw engine nih. Kikino itu untuk draw engine, jadi kalau bisa ada di bench. Nggak masalah banget kita membunuh Crobat atau ke DDN kita secara sengaja kayak gini, karena ya well, kecuali kalau kita lawan Eternatus. Kecuali kalau lawan Eternatus ya kita nggak boleh, tapi kalau lawannya lawan Eternatus, kalau kita lawan ADP, kalau lawan ADP kan artinya kita kasih 3 prize free kan ya, tapi kalau kita ngelawan deck-deck biasa, beri aja, nggak apa-apa, kasih aja. Kenapa? Karena deck ini adalah deck yang one prizer, which mean Pokemon kita semuanya satu prize. Ketika kita kasih DDN atau Crobat pada kasus ini, itu nggak akan berikan dampak apa-apa ke kita sebenarnya. Kita nggak gimana rugi lah istilahnya. Oke, kita U-turn boardnya kita buang aja, nggak apa-apa. Kok bisa nggak kejar? Ada ini nggak? Ada bro? Ada ini lagi nggak? Masih ada 2. Oke. Well, aku pengen nyoba ini sih. Aku pengen nyoba Profesor Research, boleh? Profesor Research? Gak ada ya, sudah. Ya udah, tetap menang sih. Cuma nggak bisa one shot Eternatus VMAX. Makanya kita bawa boss order 4, teman-teman. Mana dia? Crobat. Nah, benda mahal ya, benda 30 VV. Door. Kelar. That's it. Easy win lawan deck meta Darkness Ablaze yang akan jadi deck meta Indonesia juga. Well, di Indonesia siapa sih yang nggak suka deck Eternatus? Deck Eternatus kan mudah mainnya ya, dan juga kuat. Jadi begitu. Inilah anti metanya menurut aku. Oke, udah ngeliat tadi gimana matchnya? Matchnya tadi ya, well, Eternatus adalah deck ekstra meta ya. Kita nggak bisa bilang Eternatus lemah. Eternatus sangat kuat, Pak. For sure, Eternatus tuh kuat banget decknya. Kenapa? 270 dengan 2 energi dengan setup secepat itu. Well, that was crazy deck. Itu bagus banget decknya. Tapi masalahnya weakness-nya sama fighting. Itu juga yang terjadi pada Pikarom dan Vikalock. Jadi ya kurang lebih match tadi bisa menggambarkan gimana mudahnya pakai deck ini. Kalau kalian lawannya deck kayak ADP, lawan deck kayak Mewtwo atau deck-deck lain, itu akan berat banget. Jujur banget. Ini bakal berat kalian lawan Inteleon, kalian lawan ADP. Intinya kalau kalian tidak ngelawan yang weakness-nya fighting, itu bakal berat banget pakai deck ini. Tapi kalau kalian lawannya weakness-nya fighting, nikmat banget. Kalau kalian lawan deck yang banyak sampah arenanya kayak DDN dan Crobat, kalian bisa aktifkan boss order berkali-kali ya. Kalian bawa 4 boss order, itulah gunanya. Kita punya boss order 4 di sini, kita punya Peppel nih ya, bisa untuk jadi recover untuk boss order lagi lah. Jadi kita punya kurang lebih 6 boss order di deck ini hitungannya. Kita bisa field control. Karena itu juga kita bisa narik ya benda-benda staple yang kita tahu bersama lah ya, DDN, Crobat. Kalau misalnya lawan bawa 2 Crobat, bawa Crobat sama DDN misalnya, atau Crobat
Crobat, Dedene, pokok istilah begitulah ya. Kalau mereka menurunkan itu artinya free prize untuk kita bisa dapat 2 prize dengan gratis pakai deck ini. Kalau kalian ngelawan ADP atau ngelawan Mewtwo, itu yang kalian incar. Soalnya kalau kalian gebuk kantor ada berat gitu, Pak. Oke, kita langsung aja ke konklusi. Sebenarnya deck ini bagusnya apa dan jeleknya apa. Bagusnya, well, ini anti meta Darkness Ablaze dan anti meta benda-benda yang benar-benar bangsat gitu loh. Kayak Eternatus, kayak Pikarom, itu kan bakal menjamur banget ya decknya. Dan iya, ini deck untuk ngelawannya. Ini benar-benar deck yang dirancang khusus untuk ngelawan benda-benda kayak gini. Jeleknya apa? Jeleknya kalau nggak ngelawan weakness, bubar. Kalau kalian nggak ngelawan deck yang weakness dengan fighting itu bakal berat banget harusnya. Jadi ya namanya juga deck yang dirancang khusus ya Pak. Jadi kita nggak bisa banyak komen sebenarnya. Jadi begitu profil untuk deck Exadrill Vivid Voltage dari aku. Well, kalau ditanya apakah deck ini recommended untuk dibuat atau enggak, untuk sekarang enggak. Untuk sekarang di PCTGO enggak terlalu bagus untuk dibuat karena Eternatus dan Pikarom itu udah mulai sedikit, apalagi kita udah mau rotasi. Jadi tinggal Eternatus yang bisa dihantam pakai deck ini. Eternatus, kalau kalian benci banget dengan Eternatus ya kalian boleh buat, kalau enggak ya sudah jangan gitu loh. Karena kalau nggak salah Exadrill ini harganya cukup murah sih. Well, budget kalau kalian mau buat ya silahkan, enggak juga tidak apa-apa. Kalau di Indonesia dan nanti 1.7 keluar, kurasa deck ini akan jadi deck yang recommended untuk dibuat. Begitu dari aku. And yeah, like always, until next time, farewell, dadah!